Nah, makhluk yang hina dan najis dengan najis yang berat bisa terangkat harkat dan derajatnya, sehingga kelak dia akan menjadi satu-satunya anjing penghuni surga Allah. Tapi kalau kita yang kita idolakan adalah Rasul kita Muhammad, yang kita tokohkan adalah Rasul Muhammad, tambatan hati kita adalah Rasul Muhammad, insya Allah berangkat dari cinta ini kita akan diguyupkan bersama Rasul Muhammad. Apa yang saya sampaikan tidak berlebihan. Kenapa? Sebab tatkala hadis disampaikan oleh Rasul SAW, di sana ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Anas ibnu Malik. Sayyidina Anas ibnu Malik ini sejak beliau berusia 7 tahun, saat Rasul dihijrah beliau yang pertama, dibawalah Anas kecil ini menghadap Rasulullah SAW oleh bunda beliau. Bunda beliau itu nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim membawa sang anak menghadap Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasul, ini putraku Anas. Aku serahkan kepadamu untuk berkhidmah untukku. Maka sejak saat itu Anas kecil tinggal bersama baginda Rasul SAW. Jika Rasul bangun di malam-malam harinya untuk qiyamul lail, karena qiyamul lail itu bagi Rasul wajib, bagi umatnya sunnah. Tapi bagi Rasulullah qiyamul lail itu bangun untuk bertahajud itu merupakan sebuah kewajiban. Maka dapat dipastikan Anas kecil yang berusia 7 tahun akan bangun dan akan melayani Rasulullah SAW, akan memegang tempat air Rasul, menuangkan air wudhu itu dan Rasul berwudhu. Dan dapat dipastikan Anas kecil setelah Rasul berwudhu, dia akan berwudhu dan akan sholat bersama sholatnya baginda Rasul Muhammad. Kalau hari itu Rasul puasa, dan biasanya Rasul itu berpuasa Senin dan Kamis. Kenapa beliau puasa Senin? Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasul? Kata Rasul SAW, alasanku aku berpuasa di hari Senin adalah fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Maka sebagai rasa syukurku kepada Allah, aku memperingatinya dengan cara berpuasa. Rasul pribadi bermaulidan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid bid'ah, itu orang ketinggalan informasi agama. Tapi cara Rasul bermaulidan apa itu? Dengan cara berpuasa. Itu teknis saja. Cara itu sarana saja. Selama cara-cara itu tidak bertabrakan dengan nilai agama, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan tatkala ditanya tentang puasa hari Kamis, kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena di hari Kamis itu amal anak Adam, bangsa manusia ini dilaporkan kepada Allah, dan itu merupakan laporan mingguan. Maka aku ingin tatkala amalku dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Maka itulah alasan Rasul mengapa puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Maka jika Rasul puasa di hari itu, puasa sunnah, maka dapat dipastikan Anas kecil akan mengikuti juga berpuasa, mengikuti puasanya Rasul SAW. Seperti itulah tumbuh kembangnya Anas, langsung di bawah pengawasan, arahan dan didikan baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Anas? Sosok manusia yang luar biasa. Apa itu? Kualitas keimanan dan keislamannya itu. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, aku tidak pernah bahagia sebahagia hari ini di saat junjunganku Rasul Muhammad mengatakan bahwa manusia itu
kelak di hari kiamat akan didudukkan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka ya Allah, saksikan di mana saat ini aku berada. Begitu kata Sayyidina Anas bin Malik. Ya Allah, bahwa aku cinta Rasulmu Muhammad, bahwa aku cinta Abu Bakar, bahwa aku cinta Umar. Ya Allah, berangkat dari cintaku kepada mereka, kelak kumpulkanlah, hidupkanlah aku bersama mereka. Walau aku sadar puasaku tidak seperti puasa mereka, sholatku tidak seperti sholat mereka, tapi berangkat dari cintaku kepada mereka, kumpulkanlah aku bersama mereka. Begitu kata Sayyidina Anas. Padahal tadi sudah kita katakan bagaimana kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaan seorang Sayyidina Anas bin Malik. Tapi beliau lebih mengedepankan cintanya ketimbang ibadahnya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, yang sholatnya sampai hari ini masih amburadul. Tapi alhamdulillah di dalam realita kehidupan ini ada benih-benih cinta Rasul dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tumbuh kembangkan benih cinta itu dalam diri kita dengan cinta yang lebih besar, cinta yang akan kita jabarkan dalam bentuk ittiba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, cinta itu menduduki tempat yang begitu vital dan begitu sakral dalam perspektif Islam. Dalam salah satu surah dari 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran, salah satu surah itu bernama Suratul Kahfi. Ya, kenal Suratul Kahfi? Ya, setiap muslim harus kenal Suratul Kahfi. Yang kalau dibaca saja di hari Jumat atau di malam Jumat, Suratul Kahfi itu akan menciptakan nur, cahaya sampai pada Jumat berikutnya. Dibaca Jumat berikutnya akan menciptakan cahaya sampai pada Jumat berikutnya. Begitulah seterusnya. Maka orang yang secara istiqomah membaca Suratul Kahfi, kehidupannya, langkah kehidupannya akan selalu tertuntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa surat itu disebut Suratul Kahfi? Karena Suratul Kahfi itu mengangkat cerita pemuda-pemuda tauhid, pemuda-pemuda yang luar biasa, yang menentang penguasa yang zalim dan zalim. Nah, yang menarik. Kalau Ashabul Kahfi itu kemudian dimuliakan oleh Allah, itu karena perjuangan mereka mempertahankan tauhid Allah. Itu pantas mereka untuk mendapatkan itu. Tapi yang menarik adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Ashabul Kahfi itu, Allah katakan tentang Ashabul Kahfi itu, mengatakan saya quluna talata, bahwa mereka tatkala kemudian apa itu bersilang pendapat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi itu. Maka ada yang mengatakan tiga orang. Yang menarik adalah tatkala dikatakan tiga, rabi'uhum kalbuhum, dan unsur yang keempat adalah anjingnya. Ini yang pertama. Wa yaquluna khamsatun. Lalu ada yang berpula pendapat, oh bukan tiga, tapi Ashabul Kahfi itu adalah 5. Menariknya lagi, tatkala Allah kembali menyebutkan Ashabul Kahfi, Allah nggak lupa anjing Ashabul Kahfi. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan unsur yang keenam adalah anjingnya. Lalu ada pula yang berpendapat wa yaquluna sab'atun, oh bukan 5 tetapi 7 untuk kala ketiga. Allah katakan
Iya. Kalau Allah katakan sab'atun thaminuhum kalbuhum, maka unsur yang kedelapan adalah anjing. Allah sebut anjing tatkala Allah menyebut Ashabul Kahfi. Allah tidak merupakan perancang anjing. Kenapa anjing? Sudah pembelaan, sudah mengawasi dan menjaga Ashabul Kahfi, maka dia mendapatkan kehormatan itu? Tidak. Anjing tetap anjing, tapi anjing Ashabul Kahfi ini ternyata bukan juga peliharaannya Ashabul Kahfi, bukan. Ceritanya adalah, ini yang perlu kita dengar ceritanya. Tatkala Ashabul Kahfi itu lari dari kejaran para penguasa, lari, bertemu dengan seorang pengembala. Nah, pengembala itu pemilik anjing itu. Waktu Ashabul Kahfi ini berhenti dan menanyakan tentang arah jalan, anjing itu menatap Ashabul Kahfi, dan secara tidak sengaja Ashabul Kahfi melihat anjing itu, maka bertemulah pandangan antara pandangan Ashabul Kahfi dan pandangan sang anjing. Tiba-tiba saja sang anjing jatuh cinta kepada Ashabul Kahfi. Begitu Ashabul Kahfi sudah mendapatkan penjelasan dan keterangan dari sang pengembala itu, dia lewat terus. Anjing itu kemudian mengikuti Ashabul Kahfi. Sudah dihalau oleh pemiliknya, tapi tetap dia berontak dan mengikuti Ashabul Kahfi. Sampai ketika Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam goa, anjing itu pun ikut. Adalah pernyataannya, bukan pertanyaannya, pernyataannya. Jika seekor anjing dalam perspektif Islam, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, anjing itu terkategori najis yang berat. Kalau dia menjilat tubuh kita, maka kita harus bersihkan 7 kali. Salah satunya dengan unsur tanah. Najis yang berat. Nah, makhluk yang hina dan najis dengan najis yang berat bisa terangkat harkat dan derajatnya, sehingga kelak dia akan menjadi satu-satunya anjing penghuni surga Allah. Dan sang anjing itu telah diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Itu saking mulianya anjing. Kenapa jadi mulia? Karena sholatnya. Memangnya ada sholat anjing? Karena puasanya memang ada syariat di dalam syariat anjing, ada puasa. Gak ada penjelasan. Bukan karena ibadah, bukan karena sholat, lalu karena apa? Sekali lagi, jawabannya karena cinta yang sesaat. Cinta yang sesaat saja telah melambungkan dan membuat sang anjing, binatang yang kotor dan najis itu, menjadi begitu mulia di sisi Allah. Hingga Allah abadikan dalam Al-Quran, dan dia menjadi satu-satunya makhluk Allah yang bernama anjing yang akan menghuni surga Allah. Bahkan saking mulianya, nama anjing itu jika ditulis, maka dia akan menghadirkan berbagai macam keajaiban. Saking saktinya. Sekali lagi, apa anjing itu tiap malam tahajud maka menjelma menjadi makhluk yang sakti? Tidak sama sekali. Sekali lagi, karena cinta kepada orang-orang soleh. Cinta kepada orang-orang soleh. Apalagi cinta kalau kita alamatkan kepada baginda Rasulullah. Maka saya kita yang akan menjadi mulia, kita yang akan menjadi istimewa. Kalau Rasul pada hakikatnya nggak butuh cinta kita, nggak butuh kasih sayang kita, cukup cinta Allah, cinta malaikat-malaikat Allah, dan kasih sayang Allah serta kasih sayang malaikat-malaikat Allah. Tetapi Rasul SAW mendorong umat ini untuk mencintainya. Kenapa? Pada hakikatnya Rasul tidak memfasilitasi umat ini untuk mencapai kemuliaan dan keagungan di sisi Allah,
melalui jalur cinta Rasul. Jalur yang bukan jalur konvensional, tapi jalur yang luar biasa. Bukan sembarang jalur, bukan jalur sholat, bukan jalur ibadah formal, bukan, tapi jalur yang pintas menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalur cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini diberikan oleh Allah benih-benih cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika telah ada benih cinta dalam hati kita, mudah-mudahan Allah tumbuh kembangkan cinta itu di dalam diri kita, sehingga kita akan benar-benar mencintai Rasulullah, mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada siapa saja dan kepada apapun saja, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innaka la tasbihu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena informasi Rasulullah mengatakan ahaqqun nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling pantas dan yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat dan bersalam kepadaku tatkala dia hidup di dunia. Maka jadikanlah andalan amalan sholawat ini menjadi amal andalan untuk kita semua, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, adalah amalan yang cocok dan pas untuk jiwa kita dan untuk dimensi kemanusiaan kita saat ini. Adalah satu-satunya amalan adalah sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza ma jazalna rasulaikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا ولا من حضر معنا في هذه الساعة المباركة شقيا ولا محروما ولا مذنبا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا من مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عازبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اغفر ذنب المذنبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقضي حاجة المحتاجين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين استجب دعوة الداعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا يعلم عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحمد الشديد والأمن الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك ربي رحيم كريم الودود وأنت تفعل ما تريد فيا معتنا لا تبطئ فيا معتنا لا تبطئ فيا معتنا لا تبطئ. أعطنا ما أعطيت من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم berkat rahmatmu yang kau turunkan di majelis ini serta keberkahanmu yang kau turunkan di majelis ini, tidaklah kami beranjak meninggalkan majelis ini ya Allah. Untuk dosa-dosa kami akan Engkau ampuni, kesalahan-kesalahan kami akan Engkau maafkan, penyakit-penyakit kami akan Engkau sembuhkan, hajat-hajat kami akan Engkau penuhi ya Allah, baik hajat-hajat yang berkaitan dan bertalian dengan kepentingan keduniaan kami. Semoga Engkau akan selalu memberikan kemudahan serta hajat-hajat yang berkaitan dan bertalian dengan kepentingan akhirat kami. Semoga Engkau akan selalu melimpahkan rahmat, maghfirah serta surga-Mu kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami telah mengangkat kedua tangan kami mengangkat wajah menatap rahmat-Mu, maka kiranya Engkau berkenan untuk menerima doa dan panjatan dari doa kami. Ya Allah ya Rahman, kami telah mengangkat kedua tangan kami mengatakan wajah menatap rahmat-Mu, maka kiranya Engkau berkenan untuk menyimak, mendengar dan mengkabulkan doa kami sebagaimana Engkau telah berkenan menyimak, mendengar dan mengkabulkan doa orang-orang yang saleh daripada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين. قبول سر الفاتحة. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah acara kita malam hari ini.